Sumi Ustadz. Oh benar. Iya. Habis manggung di mana Mbak? Ada nggak itu sesuai dengan amal ibadah loh mic-nya? Cek. Ada. Dari Sen Pak Ustadz, dari Biduan. Oh dari sana. Oh dari alhamdulillah. Udah resign? Dari Sen. Alhamdulillah. Sekarang jadi badut. Serius, saya jadi badut sekarang. Yang mau sewa badut Tangerang hubungin. Beneran? Bener. Ini bosnya badut-badut setanggerang kayaknya ya. Iya betul. Ada Doraemon, ada Doraemon Pak Ustadz. Selain Doraemon ada apa lagi? Satu doang, cuma saya sendiri gitu Pak Ustadz. Saya yang owner, saya yang badut. Pokoknya full aksi itu Pak Ustadz, 200.000 full aksi. Luar biasa. Hari ini nggak cosplay ya? Enggak Pak Ustadz. Takut viral lagi. Ada masalah apa mau dicurhatin Aduh, ya. sama Pak Ustadz? Udah nyatet nih. Wah, lama nih kayaknya nih. Gemeter saya Pak Ustadz, bentar. Oh, kan udah 2 kali masih gemeter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumi Agustinawati dari Balaraja Tangerang. Kayaknya banyak orang sedaerah nih. Balaraja, ada orang Balaraja? Gak ada, gak mau kayaknya. Gak mau sedaerah ya sama Sumi. Sebenarnya Pak Ustadz, saya mau cerita dikit ya Pak Ustadz. Perjalanan saya menuju ke sini tuh saya tadi dapat musibah Pak Ustadz. Kenapa? Tadi gamis saya kebakaran. Ini Pak Ustadz. Kenapa? Tuh. Sobek. Tadi saya ngebut di motor terus knalpot saya panas. Terus ada yang ini, Mbak itu gamis kamu masuk knalpot kebakaran. Untung nggak meledak itu Pak Ustadz motor saya. Aduh. Beneran kebakaran itu? Iya beneran kebakaran. Sudah baca doa musibah belum Mbak Sumi? Belum. Coba baca sekarang. Saya tuntun ya. Iya. Allahumma Ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Setelah ini insya Allah ada gamis yang lebih bagus. Amin. Endorse ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu ya kepada Pak Ustadz. Waktu bulan Januari kemarin saya didoain follower saya jadi banyak. Alhamdulillah Pak Ustadz jadi banyak. Nambah berapa? Jadi 24.000 di TikTok. Oh, banyak. Banyak kan? Lebih dari kamu Kak Buni. Iya. Terus di IG juga saya jadi 4.000 followers. Sebenarnya 3.000. Terus saya 1.000-nya saya beli. Biar banyak Pak Ustadz. Gak expect banget. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya juga masuk TV tahu. Gara-gara Pak Ustadz demi Allah. Masuk acara Mama Dede. Yang acara Gemar Ramadan. Saya dicat sama diundang tim kreatif SCTP. Untuk suruh nanya. Mbak Sumi, perkenalkan nama saya Dinda dari tim kreatif SCTP. Boleh minta nomor WhatsApp-nya enggak? Terus saya kasih itu Pak Ustadz. Terus banyak itu Pak Ustadz yang endorse saya. Tapi cuma stuck di minta nomor WhatsApp Pak Ustadz. Itu enggak ada kelanjutannya Pak Ustadz. Saya udah pede itu Pak Ustadz. Udah saya screenshot, udah saya kirim ke IG saya, TikTok saya. Taunya saya ini cuma di PHP-in. Tapi Pak Ustadz saya ditayangin video saya waktu kajian di sini di SCTP. Tapi saya nggak dibayar itu. Ditayangin doang Pak Ustadz. Itu juga tahu dari orang. Si Sumi masuk TV, si Sumi masuk TV. Terus emang iya. Terus aku itu tuh beli kuota buat apa live streaming di apa sih namanya? Iya salah satu. Itulah. Ya, itulah. Terus aku lihat Gemar Ramadan. Ya si Sumi masuk TV. Viral itu Pak Ustadz waktu Lebaran di kampung. Rame ya, jadi Rame, obrolan ya. Sekarang ada lagi masalah baru. Iya Pak Ustadz ini saya. Aduh. Udah tadi masalahnya kan kena Kena itu. Ini Pak Ustadz ya nih. Nah, ini Saya serius full nih. baca ya Pak ya serius nih ya. Jujur ya Pak Ustadz, saya sekarang kehilangan nikmat buat ibadah di era mengejar pendidikan dan karir saya Pak Ustadz. Padahal dulu saya rajin sekali dalam beribadah. Dulu saya rajin berdoa, rajin berzikir supaya cita-cita saya cepat terwujud. Alhamdulillah satu persatu wishlist saya terwujud ya Pak Ustadz ya.
Saya juga dulu sering tahajud, minta saya diberikan pekerjaan. Dan supaya saya juga bisa kuliah, alhamdulillah saya bisa keduanya Pak Ustadz. Tapi saya malah jauh dari Allah Pak Ustadz. Puncaknya kemarin waktu saya kerja lembur Pak Ustadz, beberapa bulan gitu. Kerja dari pagi sampai sore, terus sorenya saya lanjut kuliah malam Pak Ustadz. Terus dari situ saya udah lalai sama sholat saya Pak Ustadz. Saya pulang 3:30, saya lanjut kuliah jam 4, sampai kampus jam 6. Saya nggak sholat maghrib itu di kampus Pak Ustadz, langsung 6:30 langsung masuk. Terus pulang kuliah udah jam 11, saya nggak sholat isya. Terus saya ngantuk, saya nggak sholat subuh. Terus saya zuhur, saya ketiduran Pak Ustadz di pabrik karena saya ngantuk gitu Pak Ustadz. Asar juga saya langsung kuliah Pak, jadi saya full nggak sholat itu Pak Ustadz. Jadi saya ngerasa dulu saya tuh sedih Pak Ustadz kalau ninggalin sholat. Tapi saya sekarang enteng banget gitu Pak Ustadz ninggalin sholat. Jadi saya tuh sekarang udah jauh lah sama Allah. Padahal Allah udah ngasih saya nikmat yang banyak. Ini HP ini Pak Ustadz, nih saya beli baru ini Pak Ustadz. Gara-gara Pak Ustadz ini saya digip dari TikTok. Langsung DP saya ini. DP buat beli. Ini nyicil saya. iPhone 15. Terbaru, 15. Nah, demi datang ke sini hari ini ya. Dulu saya nggak ada video Pak Ustadz karena HP saya butut waktu itu. Kali ini HP saya paling terbaru di sini. Jadi saya Pak Ustadz ya, kuliahnya di Pamulang Pak Ustadz, jauh banget 2 jaman itu ya Pak Ustadz ya. Saya tuh tahu sumber capek saya itu ada di kuliah. Tapi saya nggak mau gitu Pak Ustadz, saya berhenti kuliah gitu gara-gara saya capek gitu. Apalagi saya udah sejauh ini Pak Ustadz. Tapi saya juga sedih kenapa saya malah jauh gitu Pak Ustadz sama Allah. Malah sekarang kayak santai banget gitu Pak Ustadz ninggalin apa yang dulu sering saya lakuin gitu Pak Ustadz. Terus jadi Pak Ustadz bagaimana caranya saya mengembalikan ibadah saya seperti dulu lagi walaupun saya capek banget sama urusan saya di dunia ini Pak Ustadz. Dan bagaimana saya sadar posisi saya Pak Ustadz sebagai hamba. Tolong kalau bisa diruqyah saya Pak Ustadz. Gong banget. Ruqyah. Mau diruqyah. Gong banget. Udah Pak Ustadz kayaknya. Makasih. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. Mau sekarang diruqyahnya? Nanti dulu, saya kan waktu itu sempat didoain Pak Ustadz. Sekarang saya mau doain Pak Ustadz ya. Kan saya anak yatim gitu. Kan, maksudnya nanti kan doa saya ke atas langsung ini Pak Ustadz. Kita aminin ya guys ya. Amin. Semoga Pak Ustadz rezekinya lancar. Amin. Panjang umur. Amin. Saya selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, Amin. penyakit. Semoga rambutnya cepat panjang. Amin. Semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Amin. Dijauhkan dari segala udah ya tadi ya? Udah, mara bahaya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin, amin. Allahumma amin. Terima kasih Makasih banyak, Sumi, Pak tepuk Ustadz. tangan buat Sumi. Jadi Mbak Sumi makasih udah kasih kita inspirasi dan hiburan. Sering-sering ya ke sharing time. Nanti saya kasih tahu ke orang SCTV. Saya juga nggak pernah masuk TV, sama kita. Nanti kalau Mbak Sumi duluan masuk TV ngajak-ngajak saya. Tentang masalah ninggalin sholat. Sebetulnya saya nggak setuju orang bilang ninggalin sholat karena sibuk. Karena yang membuat kita nggak sholat itu bukan karena kita hektik, bukan karena kita sibuk, bukan karena kita capek. Kita ninggalin sholat karena emang Allah nggak mau ketemu sama kita. Kenapa Allah nggak mau ketemu sama kita? Faktornya banyak. Salah satu yang paling sering itu adalah karena dosa-dosa. Jadi kalau kita pun sholat, sholatnya itu kayak nggak ketemu Allah. Kan ada orang yang tetap sholat, tapi dia nggak ngerasa dapat apa-apa dalam sholatnya, nggak ada feel-nya gitu. Sholatnya cuma gerakan aja, nggak ada khusyuknya, nggak ada rasa iman kepada Allah, nggak ada rasa dekat dengan Allah. Itu kan sama kayak nggak ketemu kan? Cuman hadir tapi nggak ketemu. Kayak ibarat kita datang ke tempat orangnya tapi nggak ketemu orangnya. Nah itu orang yang sholat tapi nggak khusyuk. Jadi kalau kita nggak sholat atau sholat tapi nggak khusyuk, itu emang ada hijab antara kita dengan Allah. Dan hijab itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ron. Dan hijab itu letaknya di sini. Bukan di depan kita, bukan di mata kita, tapi di hati kita. Kalla bal
rana ala qulubihim. Sungguh di hati mereka ada penutup, ada hijab. Dan hijab itu adalah dosa-dosa. Jadi Mbak Sumi, saya, kita semuanya pernah ada di titik itu ya. Ketika kita nggak sholat atau kita sholat tapi nggak khusyuk, coba jangan evaluasi kegiatan kita dulu. Apalagi kegiatan Mbak Sumi itu Masya Allah bagus semua. Kuliah, kerja, dan itu semuanya baik kan. Kalau diniatkannya untuk mencari ilmu, diniatkannya untuk mencari rezeki yang halal, itu malah jadi ibadah buat Mbak Sumi. Itu sendiri adalah sebuah kebaikan amal solih. Jadi nggak mungkin amal solih menghalangi kita dari amal solih. Nggak mungkin satu kebaikan menghalangi kita dari kebaikan yang lain. Faktornya bukan itu kata saya. Mungkin ada kelalaian-kelalaian yang kita nggak sengaja, yang membuat hati kita sedikit demi sedikit tertutup. Lama-kelamaan rasanya ibadah mulai nggak nyaman. Setelah nggak nyaman mulai diremehkan. Setelah diremehkan benar-benar ditinggalkan. Sampai nggak ada keinginan sama sekali. Dan itu tuh bertahap teman-teman. Jadi setiap kali kita udah mulai merasa ibadah kita nggak nyaman. Sholat kita udah buru-buru. Atau sholat yang pendek sekalipun cuma 2 rakaat tapi nggak khusyuk. Berarti kita harus banyak-banyak istighfar. Min awwalil khair antatruka syarr kata para ulama. Awal dari semua kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Jadi Mbak Sumi, teman-teman sekalian, ini juga muhasabah buat diri saya sendiri. Kita kayaknya emang gak cukup istighfar sehari 100 kali kayak Nabi. Nabi itu istighfar 100 kali gak punya dosa. Gak punya dosa aja 100 kali, 70 sampai 100 kali. Dan istighfar Nabi sekali aja itu lebih powerful daripada 1000 kali kita. Karena istighfarnya itu mindfulness banget gitu. Kalau kita kan istighfarnya istighfar lisan doang kan, nggak mindfulness kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di pikiran dan hati kita nggak terlibat kan. Jadi kalau Nabi aja yang nggak punya dosa 100 kali sehari, harusnya kita nggak boleh kurang dari 1000 kali teman-teman. Kalau teman-teman istighfarnya kurang dari 1000 kali dalam sehari, udah bisa dipastikan ibadah kita terganggu loh. Jadi jangan salahin aktivitas kita, salahkan diri kita yang kurang istighfar. Istighfar itu harus dipaksain. Makanya kemana-mana bawa ini. Kalau kalian susah pakai ini, kalau pakai ini kan suka lupa kan. Baru putaran kedua ngerasa udah 7 putaran ya. Kalau pakai ini. Apalagi pakai tangan kan susah kan. Kalau kalian lagi naik motor pakai ini gimana caranya? Kan jadi gini, susah. Ngerem mendadak hilang lagi. Tangan juga gitu. Jadi memang lebih enak pakai kayak gini. Ini hanya alat dan ini nggak bid'ah. Sama kayak orang azan pakai ini, bid'ah enggak? Enggak, karena ini hanya alat pengeras suara. Ini alat untuk menghitung. Dulu para sahabat berhitung dengan zikir mereka pakai batu-batu yang disusun. Kalau sekarang kita udah lebih mudah, tidak perlu pakai batu yang disusun. Tinggal pakai butiran tasbih yang disusun. Atau justru tasbih digital yang nggak perlu disusun, tinggal dipencet. Bawa kemana-mana, jadi kayak aksesoris daily life-nya kita. Udah lifestyle-nya kita. Sambil nyetir, sambil nganggur, sambil ngapain, nyicil aja dikit-dikit. Mungkin cuma dapat 10 gak apa-apa. Nanti dapat 10 lagi. Pas lagi kosong bisa dapat 100. Kalau bisa dawamkan sehari gak boleh kurang dari 1000 kali istighfar. Untuk apa? Untuk membuka untuk membuka penutup yang ada di hati kita. Hijab yang ada di hati kita. Karena cuma itu yang menghalangi kita dari Allah. Kenapa? Karena sholat itu gak berat. Berat gak sholat aslinya? Gak berat, ringan banget loh ibadah sholat itu. Ketimbang dengan aktivitas kita yang lain yang begitu hektik itu, sholat gak ada apa-apanya kan. Jadi kita bisa kuliah 2 jam jarak tempuhnya, kita bisa kerja bahkan malam-malam, kita bisa melakukan olahraga sampai berkeringat, sampai capek banget. Tapi kita gak mampu sholat, itu kan aneh. Sementara sholat itu gak sampai 2 jam, cuma 5-10 menit. Sholat itu gak sampai berkeringat. Ringan sekali dilakukan, tapi nggak mampu. Nggak mungkin penyebabnya karena kita nggak mampu, karena kita sibuk. Nggak, penyebabnya cuma satu. Allah nggak pengen ketemu kita, karena kita terhijab. Dan yang membuat hijab itu bukan Allah, kita sendiri. Sehingga Allah nggak mau ketemu kita di balik hijab. Allah pengen ketemu kita tanpa hijab. Maka runtuhkan dulu hijab-hijab dosa, nanti Allah pengen ketemu sama kita. Jadi Mbak Sumi, coba Mbak Sumi dawamkan sekarang istighfar 1000 kali sehari. Dan 1000 kali setelah saya hitung, kalau bacanya astagfirullah, 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 itu kurang lebih sekitar 15 menit doang kok. Enggak lama itu. Sambil jalan boleh, enggak perlu waktu khusus. Nanti Mbak Sumi kalau udah 40 hari melakukan istighfar,
saya yakin Mbak Sumi akan mendapati keadaan sholat Mbak Sumi jauh lebih baik daripada sekarang. Karena saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Semua kita mungkin punya pengalaman yang sama. Tinggal sekarang solusinya juga sama, istighfar aja. Banyak-banyakin istighfar. Kalau ngerasa lagi bikin dosa berat banget, ya tambah istighfarnya. Taubat dengan taubatan nasuha. Nanti hadiahnya, hadiah pertama yang paling mulia yang Allah berikan kepada hambanya adalah dia bisa bertemu Allah di dalam sholat. Itu hadiah terindah. Sebelum dikasih materi, sebelum dikasih kebahagiaan hidup, itu mah bonus-bonus aja. Hadiah utama bukan itu. Hadiah utama adalah iman, hidayah, sholat, itu hadiah utama. Materi, kebahagiaan hidup, keluarga, segala macam, itu hadiah bonus. Allahu a'lam.